Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama sejenak berdiam diri kita sebelum kita memasuki ibadah pada minggu pagi ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara jemaat yang kekasih Kristus, saya menjemput saudara jemaat bangkit berdiri dan kita kidungkan kidung jemaat 18 pada bait pertama, bait yang kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sejahtera kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Kita aminkan dengan kidung jemaat 18, bait yang ketiga dan keempat.
Saudara-saudara jemaat, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ini, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena itu, hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka patutnya kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa kita secara pribadi. Saudara-saudara jemaat yang kekasih Kristus, marilah kita selaku gereja mengaku Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Kita aminkan pengakuan dosa dengan mengangkat Kidung Jemaat 29 bait pertama dan kedua. Ku
mendengarkan berita anugerah. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 pada ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bagi kita semua yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan Ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Marilah kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Filipi 1 pada ayatnya yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita angkat Kidung 29 bait ketiga dan bait yang keempat. Saudara jemaat, saya menjemput saudara bangkit berdiri sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata firman Tuhan
dari Bilangan 18 pada ayat yang ke-29 yang berbunyi, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita angkat pujian NKB 133 baitnya yang pertama. Marilah kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan pada pagi hari ini. Semua persembahan ini berasal daripada berkat-Mu. Ajarlah kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 446 pada baitnya yang pertama, Setialah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon kekuatan Tuhan untuk kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang empunya hukum yang sempurna, yang mentobatkan jiwa-jiwa, yang memberikan hikmat kepada orang-orang bodoh, dan yang menerangi mata kami, kami mohon dengan kerendahan hati kami kepadamu. Kiranya oleh kebaikan-Mu yang tak terhingga, Engkau mau menerangi pikiran kami yang buta dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh dapat hidup sesuai dengan hukum itu. Karena Engkau berkenan, Bapa yang Maha Murah, untuk menyatakan rahasia kehendak-Mu hanya kepada anak-anak-Mu. Dan Engkau hanya memperhatikan dia yang rendah hatinya dan yang sungguh-sungguh takut akan firman-Mu. Berikanlah kepada kami kerendahan hati dan peliharalah kami dari segala pengetahuan yang sia-sia yang melawan kehendak-Mu. Pimpinlah orang-orang yang masih menyimpang dari kebenaran kepada jalan yang baik, supaya kami sehati dalam melayani Engkau
di dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kami. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ya Tuhan, di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja melalui hamba-Mu, dan firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada minggu pagi ini Bapa, boleh menjadi kekuatan, dan terlebih dari itu ya Bapa, kami dimampukan untuk menjadi pejuang-pejuang Kristus melalui hidup kami. Semuanya ini kami minta hanya kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan menyertai saudara. Roh-Nya mengurapi engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ketiga di bulan September ini kita ambil dari Filipi 1 pada ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-30. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan ayat tersebut, saya mengundang kita semua untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan mendengarkannya dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat 21 sampai 30, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka dan kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Minggu yang ketiga di bulan September ini kita masih tetap beribadah secara online. Dan ini semua tidak akan mengurangi keimanan kita, kekusyukan kita di dalam menyembah Allah pada minggu pagi hari ini. Dan pada hari ini, Sinode memberikan kita satu tema yang menurut saya tema ini sungguh tepat dalam situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, dan juga yang sedang gereja kita
programkan. Tema yang diberikan oleh Sinode pada minggu yang ketiga di bulan September ini adalah nasihat untuk tetap berjuang. Nasihat untuk tetap berjuang, kita belajar dari perjuangan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mengalami pertobatan. Dia sungguh-sungguh hidup maksimal bagi Tuhan di dalam segala kehidupannya. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita mendengar istilah bahwa hidup itu adalah perjuangan, seperti itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan ketika kita merasakan bahwa hidup itu adalah perjuangan, maka akan ada semangat, akan ada harapan yang kita yang menjadi harapan kita untuk kita terus maju. Tetapi ketika kita tidak ada semangat lagi untuk berjuang, maka berakhirlah hidup dan harapan kita. Nah, demikian juga yang Rasul Paulus alami ketika bersama Silas di penjara. Rasul Paulus merasakan bahwa hanya ada dua pilihan dalam hidupnya pada saat itu, hidup atau mati. Jadi istilahnya seperti makan buah si malakama. Kalau kita mendengar pepatah seperti itu, dua-duanya tidak mengenakan, dua-duanya menimbulkan bencana. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, berada dalam persimpangan yang pilihannya keduanya menimbulkan bencana. Tetapi tidak demikian seharusnya bagi orang Kristen sejati. Karena kalau kita membaca di dalam Roma 8 ayatnya yang 28, di situ firman Tuhan mengatakan memberikan jaminan bahwa Tuhan hanya akan memberikan hal-hal yang membawa kebaikan bagi kita. Sehingga ketika kita berada dalam dua persimpangan yang kelihatannya dua-duanya buruk, dua-duanya berakibat bencana, yakinlah bahwa di dalam pandangan kita yang buruk itu pasti ada yang terbaik. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan pilihan atau Tuhan tidak mungkin meletakkan kita pada posisi di mana dua-duanya buruk, di mana dua-duanya menimbulkan bencana. Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Karena Allah sendiri yang memberikan jaminan bagi kita bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan hanya akan memberikan hal-hal yang membawa kebaikan bagi kita. Nah, mungkin seperti itulah kondisi Paulus pada saat itu ketika berada dalam penjara. Hanya ada dua pilihan dalam hidupnya saat itu, hidup atau mati. Secara pandangan manusia biasa atau pandangan yang negatif, kita bisa memandang bahwa kedua pilihan hidup atau mati itu sama-sama buruk. Kenapa? Karena ketika berada pada pilihan harus mati, berarti Paulus harus melewati satu proses penghukuman yang sangat menakutkan. Bisa saja melalui proses dipenggal, digantung, dicambuk, atau proses hukum yang lain yang harus mati. Dan hal ini akan menjadi tontonan dan perbincangan bagi masyarakat, bagi banyak orang, dan belum lagi kalau musuh-musuhnya melihat ini, mereka akan merasa bersuka cita dengan peristiwa yang terjadi bagi Paulus kalau pilihannya harus mati. Kalaupun harus hidup, berarti harus bebas dari penjara. Dan sebagai seorang rasul, dia tidak akan bebas dan tidak akan berdiam diri. Dia akan terus menginjili, dia akan terus memberitakan kabar baik
memberitakan firman Tuhan. Dan itu artinya Paulus akan tetap mengalami intimidasi, diskriminasi, penolakan, kebencian, bahkan sampai pada penganiayaan. Seperti ketika dia harus masuk penjara, salah satunya adalah karena itu. Nah, tetapi mari kita belajar dan mari kita melihat jemaat Tuhan dari pandangan Paulus dalam menyikapi pilihan hidupnya. Dari dua kemungkinan tersebut, mati atau hidup. Pada ayatnya yang ke-21, ini harusnya bukan hanya bagi Paulus, tapi juga menjadi slogan hidup bagi kita semua, bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sesuatu yang sulit untuk diamini oleh kita sebagai orang percaya. Tidak semua orang percaya mampu mengamini hal ini. Kita mau coba lihat dari Paulus dalam menyikapi dua pilihan hidupnya itu ya. Yang pertama, mati adalah keuntungan. Apa untungnya mati bagi Paulus? Paulus sungguh yakin bahwa ketika dia mati, dia akan bersama-sama dengan Kristus. Pada ayat yang ke-23. Apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa ambil dari poin yang pertama, dari mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Yang pertama, kita bisa melihat di situ bahwa Paulus sungguh-sungguh yakin bahwa orang Kristen, Paulus bertobat ya, dan menjadi orang Kristen yang maksimal, yang sungguh-sungguh. Paulus sungguh yakin bahwa orang Kristen yang mati itu pasti akan masuk surga. Paulus sungguh yakin akan keselamatannya. Ia sungguh yakin kapanpun ia mati, kapanpun Tuhan panggil, ia akan berada di sorga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki keyakinan yang sama seperti dengan keyakinannya Paulus? Sudah berapa tahun kita menjadi pengikut Kristus? Sudahkah keyakinan Paulus ini juga menjadi keyakinan kita? Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang di mana pandemi COVID-19 di gelombang yang kedua ini sungguh luar biasa, dan siapa yang tidak takut? Semua pasti takut. Apa yang ditakuti? Pastilah kematian. Nah, ketika kita yakin bahwa setiap orang yang percaya ketika mati maka akan bersama-sama dengan Kristus dan berada di sorga, seharusnya kematian itu tidak menjadi sebuah ketakutan bagi kita. Tetapi bukan berarti kita juga harus mati konyol dengan menantang COVID-19 ini, ya. Tentunya kita tetap harus bijak, kita tetap juga harus cerdik, ya, untuk menyikapi kondisi yang terjadi. Inilah perjuangan kita sebetulnya dalam memerangi COVID-19 ini. Bukan hanya perjuangannya pemerintah saja, tapi perjuangan kita bersama, bagaimana kita bisa disiplin dalam menghadapi kondisi seperti ini. 3M-nya itu harus terus dijalankan, disiplin dalam pola hidup dan sebagainya. Inilah perjuangan kita juga. Ya. Lalu yang kedua, yang kita bisa lihat dari mati adalah keuntungan bagi Paulus adalah bahwa Paulus siap untuk mati. Ada banyak orang Kristen yang yakin akan keselamatannya. Ketika ditanya, yakin selamat? Sebagai orang Kristen, yakin, tetapi tidak siap untuk mati. Mengapa orang Kristen yang banyak yang tidak siap untuk mati? Karena mereka hidup, dan mungkin juga saya ya, hidup dalam kekurangtaatan, hidup dalam ketidaksetiaan, hidupnya masih kurang di dalam pelayanan, masih banyak
atau masih belum membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Sehingga ketika ditanya siap untuk mati, pasti jawabnya belum. Ya. Nah, tetapi Paulus setelah ia bertobat, dia sungguh-sungguh hidup maksimal bagi Tuhan. Hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Sehingga bagi Paulus, kalaupun dia mati, dia sungguh siap. Karena dia tahu dia akan bertemu dengan siapa. Dia berada dengan siapa, bersama dengan siapa. Yang ketiga, Paulus berkata bahwa mati adalah suatu keuntungan. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh sebetulnya harus dapat meyakini hal ini. Tetapi seringkali banyak orang yang ingin mati secara egois. Matinya mati egois. Maksudnya gimana nih mati egois nih ya? Mati hanya karena ingin bebas dari penderitaan dunia. Terbebas dari permasalahan yang sedang dialaminya. Artinya dia ingin mati bebas dari permasalahannya karena dia cinta pada dirinya sendiri. Tetapi bedakan dengan Paulus. Paulus menganggap bahwa mati itu sebagai sebuah keuntungan. Karena apa? Karena cintanya yang sungguh luar biasa bagi Kristus. Dia yakin bahwa ketika dia mati dia akan bisa bertemu dan hidup bersama-sama dengan Sang Pemberi hidup itu. Jadi ketika ada pilihan mati atau hidup, dua-duanya menurut Paulus sebuah keuntungan bagi dia, sebuah berkat, sebuah sukacita bagi dia. Ya, nah sekarang kita melihat bahwa yang bagian yang kedua, pernyataan yang kedua dari Rasul Paulus bahwa hidup adalah Kristus. Kalau yang tadi kita membahas mati adalah keuntungan, kita lihat bagian yang kedua, pernyataan Kristus, hidup adalah Kristus. Artinya, kalau hidup adalah Kristus, ketika kita mengatakan bahwa hidup kita adalah Kristus, artinya bahwa Kristus itu adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Kristus segala-galanya dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, Paulus mau supaya melalui hidupnya memuliakan Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri? Ataukah kita sudah hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan Kristus? Ketika kita diperhadapkan pada pilihan, ini loh ada pekerjaan Tuhan yang ditawarkan. Adakah kita kerinduan untuk bergabung bersama, berjuang bersama, untuk memberitakan dan menguatkan iman jemaat? Apakah kita sudah berpikir untuk kemuliaan Tuhan atau kita berpikir untuk kemuliaan diri kita sendiri? Ini yang mungkin juga harus menjadi perenungan bagi kita semua dan bagi saya. Ketika kita diperhadapkan pada proses pemilihan majelis, satu tantangan, mungkin saya majelis yang paling terakhir yang memberikan jawaban. Diperhadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya menurut pandangan saya sulit untuk saya ambil. Saya nggak usah jabarkan terlalu panjang alasan-alasannya. Nah, poin yang kedua, bagi Paulus maksudnya di sini, hidup itu berarti bekerja menghasilkan buah. Pada ayatnya yang ke-22 dari bagian Filipi 1 tadi, bukan yang asal bekerja dan asal melayani, tetapi bekerja dan melayani yang bisa, yang dapat memberikan dan menghasilkan buah bagi jemaat dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan satu ilustrasi seperti ini. Ketika kita naik kuda, ini kuda beneran. Ketika kita naik kuda, maka pasti bergerak dan maju sampai ke tujuan yang kita mau, ya. Tapi ketika kita naik kuda mainan,
naik kuda-kudaan. Kalau tadi kuda beneran, ini kuda-kudaan yang menggunakan koin. Bergerak tidak? Bergerak, ketika koinnya masuk bergerak, tapi tidak maju. Beda dengan yang pertama, kalau kita naik kuda beneran kita bergerak dan maju sampai ke tujuan. Tapi ketika kita naik kuda mainan, ketika koin dimasukkan baru bergerak dan hanya diam di tempat, nggak maju-maju. Ya, nah kita koreksi diri kita sendiri. Seperti apakah pelayanan kita? Seperti apakah hidup kita? Sudahkah kita bergerak dan maju? Atau kita banyak bergerak tapi nggak maju-maju? Kesana kemari, tapi tidak ada yang dihasilkan. Ini menjadi perenungan buat kita semua dalam proses yang gereja kita sedang programkan dalam pemilihan majelis, dan berikutnya kita akan masuk dalam komisi-komisi dan pengurus-pengurus di periode yang baru. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang menantikan pekerja-pekerja yang mau bekerja, yang mau menghasilkan buah. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga dari hidup adalah Kristus, menurut Paulus adalah ia ingin melalui hidupnya jemaat itu bisa bertambah maju. Nah, melalui hidupnya Paulus ingin jemaat itu bertambah maju. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke 20, saya lihat dulu ya. Di situ ada tantangan, bahwa akan ada tantangan yang membuat iman menjadi goyah. Ya. Nah, tantangan itu bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga kita, bahkan dari jemaat sekalipun, ataupun bahkan dari kondisi-kondisi yang terjadi. Itu bisa menjadi tantangan kita dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi tantangan kita untuk sama-sama maju, berjuang, membangun iman jemaat. Nah, apakah Paulus tidak mendapatkan tantangan itu? Dia memperoleh tantangan-tantangan itu, tapi dia tetap hidupnya adalah Kristus. Nah, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi, dan semuanya, walaupun kita sebagai jemaat biasa sekalipun, harus bisa menggunakan hidup kita untuk menumbuhkan iman jemaat dan anak-anak sekolah minggu kalau kita guru sekolah minggu. Tapi seringkali kita itu menjadi batu sandungan atau dijadikan batu sandungan. Tapi mari kita belajar dari kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Sekalipun kita ini jemaat biasa, tidak memegang kepengurusan di gereja, kita tetap bisa hidup dengan menumbuhkan iman jemaat yang lain. Saling sharing, saling menasehati dengan kasih, menyebarkan kebaikan, dan membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, apakah ini menjadi tugas siapa? Tugas kita semua untuk saling menumbuhkan iman, saling menegur, saling mengingatkan. Tentunya dengan kasih. Di 2 minggu yang lalu ada tema yang menegur dengan kasih. Lalu jemaat Tuhan, 2 kemungkinan ini bagi Rasul Paulus, mati dan hidupnya, keduanya merupakan berkat bagi Paulus. Jadi sekalipun keduanya terlihat buruk, karena kalau mati berarti harus melalui proses yang mengerikan, dan kalau hidup pun Paulus nggak akan diam, dia akan terus memberitakan Injil dan artinya akan terus mendapatkan ancaman dan sebagainya.
Tetapi ketika kita memandang dengan positif benar, pasti ada yang terbaik di antara yang terburuk. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan pilihan yang dua-duanya buruk. Tuhan memberikan hal-hal yang baik, yang membawa kebaikan bagi kita. Ketika kita diperhadapkan pada persimpangan jalan, di mana kita harus memilih, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mungkin kita sering menghadapi dua pilihan yang dua-duanya menurut kita sulit untuk kita ambil pilihannya. Ketika kita diperhadapkan pada kondisi ini, yang pertama adalah kita percaya bahwa Allah akan mengatur, bahwa yang terbaiklah yang akan terjadi. Jadi kadang-kadang kita punya alasan tidak ada waktu. Aduh, pengen sih tapi waktunya nggak ada. Pengen sih tapi saya belum siap. Pengen sih tapi saya ini dan sebagainya. Serahkanlah pada Tuhan, biarlah Tuhan yang atur semuanya. Ketika kita menyediakan diri untuk masuk di dalam perjuangan pemberitaan Injil, masuk dalam perjuangan peneguhan iman, saling meneguhkan bersama-sama, maka yakinlah bahwa Allah mengatur segala sesuatunya bagi kita. Allah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Dan yang kedua, ketika kita harus menentukan pilihan kita bukan berdasarkan kesenangan atau keuntungan pribadi, tetapi ketika kita menentukan pilihan haruslah berdasarkan keuntungan bagi Kristus, keuntungan bagi kerajaan Allah, keuntungan bagi gereja. Nah, gereja kita juga masuk dalam persiapan untuk peneguhan majelis dan pembinaan dan peneguhan majelis, dan berikutnya kita akan masuk dalam tahun depan kita akan masuk dalam pemilihan pengurus baru. Mungkin kita semua masih berada dalam persimpangan jalan dalam menentukan pilihan. Maka dua hal tadi bisa membantu kita semua dalam mengambil keputusan, dalam menentukan dan memilih jawaban di antara dua hal. Nah, jemaat Tuhan, mari kita berkaca pada perjuangan Paulus dalam memberitakan Injil Yesus. Kita juga tetap mengerjakan perjuangan kita dengan tidak gentar, dengan mengikuti semangat Paulus bahwa hidup adalah Kristus. Mari kita sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah mengutus kita dalam dunia, yang pada akhirnya nanti kita pun akan kembali pada sang pemilik pekerjaan itu. Kita akan kembali pada sang pemberi hidup itu. Jadi ketika kita bekerja bersama-sama pada yang memberikan pekerjaan, pada yang memberikan hidup, yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai sepanjang hidup kita, sama seperti Tuhan menyertai Rasul Paulus. Yang kedua, perjuangan kita dalam memberitakan Injil dengan menghadapi lawan-lawan di sekitar kita yang membuat iman kita kadang menjadi goyah. Maka yakinlah ketika Tuhan menyertai Paulus, maka pastilah kuasa yang sama pun akan menyertai kita dalam perjuangan kita menumbuhkan iman jemaat, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan maukah kita melakukannya sama seperti Rasul Paulus yang hidup maksimal bagi Tuhan? Selamat berjuang dan teruslah berjuang untuk kemuliaan namanya. Seperti pada Paulus, Tuhan pun akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
kita menyanyi dari Kidung Jemaat 446 pada baitnya yang kedua sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Berdoa dan sekaligus dengan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengakhiri pemberitaan firman Tuhan yang mengajar kami untuk terus berjuang di dalam penyampaian kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang selanjutnya bekerja di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan, kami dikuatkan, kami diberi semangat untuk terus berjuang di sepanjang hidup kami. Dan hidup kami terus diberkati oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh yakin bahwa bagi kami mati adalah keuntungan dan hidup itu adalah Kristus, seperti Rasul Paulus yang terus berjuang dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada minggu pagi ini Tuhan bersama dengan jemaat-Mu kami rindu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada dalam proses pemulihan, Bapak Thomas, Saudara Filistiani, Bapak Poltak Tambunan. Dan pada minggu pagi ini kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Siswanto, keluarga Bapak Slamet Susanto bersama istri Ibu Eli Setiani dan Windy dan anak Windy Citrasari, dan bersama dengan keluarga Bapak Tristan Suhardian dan istri Stefani Sera Marcelina. Bersama dengan 3 keluarga ini ya Bapak, kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan memberkati. Biarlah melalui kehidupan 3 jemaat ini ya Bapa, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi pos pelayanan yang sedang dirintis oleh Sinode. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati yang Tuhan percayakan untuk mengelola pos pelayanan di Bali dan di Kupang serta di Blora. Tuhan memberkati sehingga pos pelayanan ini akan menjadi gereja-gereja yang dewasa, gereja-gereja yang sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan, gereja-gereja yang terus berjuang bagi kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga bagi kondisi yang terjadi saat ini ya Bapa, di mana pandemi COVID-19 semakin luas, semakin banyak yang terpapar. Secara manusia kami sungguh merasakan kekhawatiran, tapi kami yakin karena kami punya Allah yang sungguh penuh dengan kuasa dan kasih yang senantiasa sepanjang hari, sepanjang waktu menyertai kehidupan kami, sehingga kami Tuhan lindungi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dari virus-virus ini ya Bapa. Dimanapun kami berada, jemaat Tuhan berada, dalam tugas dan pekerjaannya yang tidak memungkinkan untuk tetap di rumah, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi jemaat Tuhan yang tetap harus bekerja. Dan Tuhan, kami terus berdoa agar kondisi ini segera berakhir dan kami tetap dapat melakukan aktivitas kami, dan kami terus memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi. Kami rindu ya Tuhan untuk kondisi ini semakin membaik, kondisi ini semakin pulih, sehingga kami terus dapat bekerja di dalam pelayanan kami, dan jemaat Tuhan semakin banyak yang bisa datang beribadah di tempat kami, di gereja ini ya Bapak. Kami berdoa juga untuk komisi-komisi di lingkungan kami yang karena kondisi COVID ini sedikit mengalami kendala dalam pelayanan di komisi-komisinya. Oleh karena itu ya Bapak, beri komisi-komisi di lingkungan GKU Tangerang ini hikmat untuk terus dapat melayani, untuk terus berkreatif dan berinovasi untuk dapat menjangkau pelayanan dalam kondisi yang seperti ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih dalam pendidikan, baik tingkat dasar maupun sampai ke perguruan tinggi, yang karena kondisi COVID ini pun terkendala harus belajar dari rumah. Tidak semua bisa mengalami proses belajar dari rumah secara maksimal. Oleh karena itu ya Bapak, Tuhan memberkati pendidikan anak-anak sehingga dalam kondisi seperti ini mereka pun tetap terbentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Proses pendidikan yang berjalan secara jarak jauh dapat berjalan dan berlangsung secara maksimal, sehingga 5-10 tahun ke depan bangsa kami tetap memiliki bangsa generasi yang kuat, generasi yang tangguh, karena mereka mengalami proses-proses ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Bapak Holmes Silaban, anak Ivona Hani Farisa Sianturi, Bapak Wikono Ponco, anak Daniel Wemti Soriton, anak Claris Tiantri Kerin Utomo, Bapak Roni Ariuli Hutahayan, Krisan Sekar Pramesti, Ibu Sarah Dewi Sartika Sinaga, dan Saudara Vanessa Christine Siregar, yang sepekan ke depan Tuhan tambahkan usia mereka, dan biarlah Tuhan bertambahnya umur, Tuhan bertambahkan juga berkat, sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Saudara Samuel dan Diana Ariuli yang hari Sabtu kemarin Tuhan memberkati pernikahannya, Tuhan memberkati keluarga yang baru dibentuk ini ya Bapa, agar keluarga ini pun menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang Tuhan berkati, yang juga memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para calon majelis yang telah menyediakan diri dan mengisi formulir K1 untuk masuk dalam pelayanan di periode yang baru. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah 16 orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati dan memampukan untuk menjadi Rasul Paulus pada saat sekarang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada awal Oktober mendatang. Kami belum tahu kondisi seperti apa yang akan kami lakukan. Apakah kami harus online atau sudah bisa melaksanakannya secara onsite. Tapi apapun ya Tuhan, kedua pilihan ini sungguh memberi berkat bagi kami dalam pelayanan. Dan biarlah kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh persiapan perjamuan kudus ini ya Bapa, dan terlebih bagi kami semua jemaat yang sudah lepas sidi,
untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan juga sinode gereja GKO ini ke dalam tangan Tuhan dengan segala keterbatasan, dengan segala kondisi yang ada ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pengurus dalam sinode ini ya Bapak, untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi jemaat-jemaat Tuhan dan pos-pos pelayanan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah hikmat dari Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka di dalam memberikan kebijaksanaan dan keputusan dalam kondisi dan situasi negara kami yang sungguh memprihatinkan. Tapi kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk terus berjuang sebagai umat Tuhan, untuk terus berdisiplin dalam protokol COVID ini ya Bapak, sehingga perjuangan kami menghasilkan bahwa satu saat nanti kami sungguh yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, pelangi yang indah bagi bangsa kami, pelangi yang indah bagi dunia ini, bahwa kondisi COVID ini akan berakhir dan kami boleh bersuka cita dengan situasi dan kondisi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu kekal selama-lamanya, dan kami mau serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 426 pada baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan dan nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk untuk bersaat teduh.